Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita sudah berada dalam masa Advent, masa penantian. Menanti apa? Ada dua aspek. Pertama-tama, kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya pada akhir zaman. Kedua, kita menantikan dalam waktu dekat ini pesta kelahiran Yesus Tuhan kita. Para saudara, malam ini kita akan merenungkan tema Hatiku menjadi palungan bagi Sang Immanuel. Artinya, kita ingin mempersiapkan hati kita untuk menyambut Natal dengan hati yang pantas. Para saudara, bukannya tanpa alasan penginjil Lukas mengisahkan kelahiran Yesus sebagai berikut. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Saudara-saudari, Tuhan datang kepada makhluk ciptaannya di malam hari, bukan siang hari. Mengapa malam hari? Nabi Yesaya mengungkapkan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Yesaya bab 9 ayat 1. Sejarah manusia membuktikan selalu ada kebencian dan peperangan antar bangsa, penindasan terhadap kelompok-kelompok tertentu, manipulasi dan pembunuhan yang keji, dan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Pun pula juga hidup manusia secara pribadi tidaklah selalu mulus. Ada keretakan dalam relasi, bayangan masa depan yang mencemaskan, kegagalan yang menekan, kekosongan hidup dalam mencari makna kehidupan. Dan banyak orang merasa terbeban menghadapi teka-teki kehidupan ini. Pendek kata, manusia seringkali hidup dalam kegelapan. Di tengah malam kehidupan ini, Sang Penyelamat Immanuel, Allah beserta kita, hadir dan mengunjungi kita umat-Nya. Karena Allah lahir di malam yang kelam, maka kekelaman hidup bukan tanpa akhir. Kekelaman itu gelap, tetapi terbuka terhadap
hadirnya sinar. Malam itu gelap, tetapi mengacu kepada fajar yang menyingsing. Saudara-saudari, satu-satunya tempat di mana kemuliaan dan kegembiraan surgawi dirasakan, sebagaimana kisah dalam Lukas tadi, adalah palungan. Apa itu palungan? Palungan berisi jerami, biasa ditaruh di kandang ternak untuk ternak-ternak bisa makan. Kita bisa membayangkan malam hari itu Yosef dan Maria mengetuk setiap pintu penginapan sambil tergesa-gesa karena Maria sudah kesakitan bersalin dan tidak ada tempat penginapan yang kosong di kota Bethlehem. Yosef dan Maria pergi ke Bethlehem, kota asal mereka, berangkat dari Nazaret karena ada sensus penduduk. Dan ketika mereka sampai di Bethlehem pada waktu malam itu, tibalah waktunya untuk bayi Yesus dilahirkan. Saya bisa membayangkan raut muka dari Maria ketika harus menyadari fakta yang terjadi, bahwa dia akan melahirkan di kandang ternak. Tentu situasinya sungguh amat sulit. Yosef pasti kebingungan. Yosef barangkali bertanya-tanya, mengapa anak ini harus lahir di tempat yang kotor, bau, dan tidak layak seperti ini? Bukankah rumah saya di Nazaret jauh lebih layak? Tetapi tidak ada waktu untuk berkeluh kesah. Karena Maria sudah saatnya untuk melahirkan. Saya juga membayangkan pada sisi lain, para malaikat di surga yang memandang peristiwa yang bagi mereka sungguh aneh bin ajaib. Yesus Raja mereka yang mereka sembah di surga harus lahir di kandang domba, di kandang hewan yang kotor. Mereka pasti terharu karena Yesus Raja itu terlahir di dunia sebagai manusia dan memenuhi nubuatan ribuan tahun umurnya. Keselamatan sungguh datang bagi manusia, gumam para malaikat. Dan segera saat itu, paduan suara malaikat membahana mencari tempat terbaik untuk memuliakan Allah. Dan mereka memilih tempat yang tidak jauh dari Bethlehem, di suatu padang rumput dengan beberapa gembala dan kawanan domba di sana. Para malaikat bernyanyi dengan suara merdu, terpujilah Allah di tempat tertinggi, dan di bumi sejahteralah manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Tentulah pada waktu itu, para gembala menjadi amat bingung dengan kejadian yang menakjubkan itu. Bayangkan malam yang gelap, tiba-tiba bintang-bintang di langit seakan berubah menjadi hidup. Dan tampillah ratusan malaikat yang bernyanyi dengan gegap gempita. Tanpa berlama-lama, para gembala pergi menemukan bayi di palungan. Bayi yang lahir di tempat yang kotor, bau, dan tidak layak, namun mendapat pujian para malaikat seisi surga. Bayi apakah itu? Tentu begitulah gumam para gembala. Mereka sungguh terpesona karena apa yang dikatakan para malaikat itu
sungguh terjadi. Saya berimajinasi, saya merenung dan bertanya kepada Tuhan, mengapa Yesus Putra Allah itu harus lahir di palungan? Mengapa Yesus tidak lahir di rumah Yosef atau di tempat penginapan yang layak? Lama saya merenung dan seakan-akan Tuhan menjawab melalui suara yang sejuk, damai, dan menusuk kalbu. Anakku, palungan itu adalah hidupmu. Hah? Saya menjadi bingung. Kok palungan itu saya? Bukankah saya ini manusia dan bukan binatang yang ada di kandang? Namun suara itu kembali dengan senyum hangat. Anakku, hidupmu juga kotor, bau dan tidak layak. Hidupmu penuh dosa. Tetapi Yesus memilih untuk lahir di situ. Dan itulah tempat terbaik bagi Yesus untuk bersama-sama seluruh manusia di bumi ini. Seketika itu juga hatiku tersadar di hadapan Allah. Oh, rupanya palungan itu adalah saya. Hidup saya yang kotor karena dosa. Hidup saya yang bau karena kejijikan-kejijikan. Dan sungguh tidak layak. Namun ternyata Yesus justru memilih untuk lahir di palungan, untuk memberi harapan kalau sesungguhnya meskipun dalam situasi dosa, saya tetap diterima dan dikasihi oleh Allah. Sungguh hatiku meluap dengan ucapan syukur, dan air mata setitik demi setitik mengalir di pipi saya. Saya tidak menyangka Allah itu begitu besar kasih-Nya akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk terlahir di palungan di hati saya, selagi saya masih dalam keadaan berdosa. Yesus lahir di sebuah palungan. Kiranya apa maknanya bagi saya? Pertama-tama, Yesus ingin lahir kembali di palungan hati kita masing-masing. Yesus ingin lahir di hatiku dan hatimu. Dia ingin supaya hatiku menjadi palungan bagi kelahirannya. Maka berikan hatimu untuk Yesus. Dia rindu lahir, Dia rindu hadir dan mengambil alih kendali kehidupanmu. Biarkan Dia menguasai ruang hatimu, bahkan ruang hatimu yang paling dalam. Dia akan memberikan damai sejahtera, dan itu dimulai dari hatimu. Sehingga damai itu juga akan terpancar keluar di dalam kehidupan masyarakat kita. Maka perayaan Natal yang akan kita rayakan mengingatkan kita, ayo manusia, ayo engkau, sediakan palungan hatimu untuk Yesus. Biarkan Dia masuk dan tinggal serta berdiam, bahkan memenuhi hatimu dengan damai sejahteranya. Damai yang Yesus berikan bukanlah seperti damai yang diberikan dunia. Hari-hari ini memang banyak orang penuh dengan macam-macam pikiran,
Banyak orang mengalami kelelahan lahir dan batin. Situasi-situasi dunia, situasi-situasi pandemi, banyak orang merasa sungguh berbeban. Belum lagi karena tuntutan-tuntutan pekerjaan, target-target yang harus tercapai. Apalagi ini sudah mau tutup tahun. Tentu saja banyak pimpinan-pimpinan menuntut target-target yang kadang-kadang sulit untuk dicapai. Belum lagi masalah-masalah rumah tangga, hubungan-hubungan yang kurang baik, kesulitan-kesulitan dalam mendidik anak, pun pula juga biaya-biaya yang harus dikeluarkan, biaya-biaya yang tak terduga, sementara income sungguh amat terbatas. Dunia memang sedang bergerak dengan cepat. Di satu pihak juga ada persaingan untuk menjadi yang terbaik, untuk semakin tinggi. Di lain pihak juga ada tekanan-tekanan di dalam dunia kerja yang membuat orang menjadi semakin stres dan sebagainya. Itu sebabnya banyak orang di luar sana yang mencari damai dari dunia. Nah, selama kita tidak pernah menawarkan Yesus kepada mereka, pun pula diri kita, maka banyak orang akan mencari damai dengan cara mereka masing-masing. Namun kita tahu bahwa damai dari dunia yang banyak dicari orang itu sifatnya hanyalah sementara. Damai yang Yesus berikan sifatnya adalah kekal. Maka Yesus mengundang kita agar kita mengizinkan Dia masuk dalam palungan hatiku, hatimu. Dia ingin dipersilakan untuk masuk dalam hati kita masing-masing. Anda harus mengundang Yesus masuk dalam hatimu. Itulah bedanya roh Tuhan dengan roh yang jahat. Kalau roh Tuhan memenuhi hati kita, maka kita harus mengundang Dia masuk. Dia pasti sudah mengetuk-etuk pintu kita, tetapi Dia tidak akan masuk secara paksa. Dia menunggu kita untuk membukakan pintu hati kita dan mengundangnya masuk. Demikianlah dengan damai yang Tuhan berikan kepada Anda. Ketika Ia tinggal di dalam palungan hatimu, maka Ia akan memberikan damai yang kekal, damai sejati. Para saudara, barangkali kita tak habis pikir oleh keputusan Tuhan untuk mendatangi manusia yang begitu dikasihinya. Keputusannya untuk hadir di tengah-tengah kita dalam kondisi yang sedemikian sederhana. Tuhan datang dalam kesunyian malam di tengah berbagai kesulitan dan keterbatasan. Pun pula juga dikelilingi figur-figur yang begitu lemah, polos, dan sederhana. Siapakah aku ini sehingga engkau sudi datang bagiku dalam keadaanku yang seperti ini? Sesaat saya merasa segala kebanggaan saya sebagai pribadi yang senantiasa ingin dihargai, dipandang, ternyata terkoyak runtuh. Tertunduk malu di hadapan palungan Sang Raja segala raja yang rela meninggalkan semua kegemilangan kuasanya, menjadi bayi lemah, menjadi bukan siapa-siapa, supaya Ia bisa bersama-sama dengan saya dan Anda menjadi pembela kita. Maka peristiwa kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah manusia bagi saya bagaikan sebuah pembelajaran bagi dunia yang serba ingin mudah dan senang. Bahwa kesulitan dan ketidakpastian bukanlah sesuatu
yang harus selalu dianggap akhir dari segala harapan. Pun pula juga tantangan dan hambatan tidaklah selalu merupakan sebuah aib untuk dihindari. Kita bisa melihat ketika Bunda Maria memilih untuk mengatakan ya kepada Allah, untuk mengandung dan melahirkan juru selamat dunia. Sesungguhnya kesulitan dan ketidakpastian yang begitu besar membayangi hidupnya. Mungkin dia juga terbayang-bayang bagaimana kalau diceraikan Yosef tunangannya, atau kemungkinan dirajam sampai mati akibat dianggap melakukan dosa perzinahan. Begitu pula juga kebingungan Yosef tunangannya yang harus menikahi Maria dalam keadaan sudah mengandung. Ini tentu saja tak kalah mencekam dan dramatis. Sampai akhirnya Yosef berserah dan melangkah maju dengan iman setelah malaikat Tuhan meyakinkannya melalui mimpi. Lalu kembali pada perjalanan mereka dari Nazaret menuju Bethlehem untuk melakukan pendaftaran diri dalam memenuhi perintah Kaisar Agustus. Membuat mereka harus mencari tempat bermalam dadakan. Karena Bunda Maria ternyata harus segera bersalin. Tidak ada tersedianya tempat yang layak di rumah penginapan, tentu membuat Bunda Maria melahirkan putranya di sebuah kandang hewan. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana perasaan Bunda Maria pada saat itu. Seorang putra yang kata malaikat Tuhan akan menjadi raja keturunan Daud sampai selama-lamanya. Anak Allah yang maha tinggi, ternyata Tuhan izinkan lahir di tempat yang sangat kotor dan bau. Tetapi Bunda Maria tidak merasa bergeming atau gentar. Ia hanya menyimpan semua peristiwa itu dengan lembut dan penuh iman di dalam hatinya. Lihatlah pengunjung-pengunjung pertama dari peristiwa kelahiran pewaris tahta Daud yang akan menyelamatkan Israel itu. Semuanya hewan, wajah mereka polos dan lugu, kambing, domba, sapi, keledai, menyambut senyum pertama sang bayi yang baru saja lahir di dunia. Saya tersenyum membayangkan indahnya kepolosan dan penyerahan total kepada Sang Pencipta. Betapa beruntungnya mereka boleh menjadi tamu kehormatan pertama dari kelahiran sang raja. Tamu-tamu berikutnya yang kemudian menyusul tetap membuat mata hati tercengang. Pada waktu itu gembala-gembala adalah golongan masyarakat kelas bawah. Tetapi Tuhan memilih mereka untuk menjadi orang-orang pertama yang menerima kabar gembira itu melalui berita dari malaikat dan puji-pujian sejumlah besar bala tentara surgawi. Kesedihan hati mereka membuat mereka segera berangkat mencari sang bayi tanpa banyak berargumentasi. Sikap hati tanpa prasangka negatif dan penghakiman memungkinkan manusia dan makhluk ciptaan berkesempatan melihat kemuliaan Allah yang maha tinggi. Walau secara mata manusiawi, peristiwa kelahiran Tuhan nampak begitu penuh rintangan, kesulitan, dan kontroversi. Ternyata Allah telah merancang dengan sempurna kedatangan putra manusia ke dunia. Menolong manusia menemukan apa saja yang terpenting di dalam perjalanan kehidupan, dan menemaninya sampai akhir dalam kerendahan hati yang tak terbatas, supaya manusia mampu mencapai keselamatan sejati dan kekudusan, serta kerendahan hati yang sempurna. Semangat kesederhanaan dan tidak anti kepada kesukaran adalah dasar dari sikap penyerahan total kepada Allah. Sikap terbuka untuk dipakai Allah
bagi pekerjaan-pekerjaan agungnya. Sikap tanpa prasangka dan tanpa penghakiman yang merendahkan sesama atau situasi kehidupan membuka jalan bagi pengakuan akar martabat manusia yang luhur. Sikap itu memanggil kita untuk terus mengarahkan hati kepada peningkatan kesejahteraan sesama, dan dengan segenap cinta kasih kita memberikan kepada orang lain cinta kasih yang sudah selalu kita terima dengan berlimpah-limpah dan cuma-cuma dari Allah setiap saat, setiap waktu. Yesus rindu agar hatiku menjadi palungan bagi Dia. Itulah kiranya berkat yang sungguh luar biasa. Bila hatiku menjadi palungannya, aku bisa menjadi orang pertama yang memandang mata kasih-Nya, mendengarkan tangis pertamanya, tangis ratapan, tangis sukacita, tangis kasih. Yang Dia harapkan hanyalah penghiburan dariku, pemberian cinta, pemberian kasihku, dan membungkus tubuhnya yang mungil dengan kehangatan kasih. Makna yang kedua, kiranya kita bisa melihat bahwa palungan juga berbicara tentang perjamuan. Palungan adalah tempat makan hewan atau ternak, tempat minum hewan. Yang ada di palungan siapa? Malam itu, Yesus Putra Allah ada di palungan. Yesus di dalam palungan sebagai tipologi, Yesus menyediakan diri untuk menjadi makanan dan minuman kita domba-dombanya. Maka ketika dalam perjamuan malam terakhir Yesus pun juga bersabda, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Tubuh Yesus adalah benar-benar makanan. Yesus juga mengambil cawan dan berkata, "Minumlah," dan darahnya adalah benar-benar minuman. Di sini kita melihat makna Ekaristi bagi kita. Yesus yang ada di palungan adalah Ekaristi bagi kita. Kita lihat teks-teks yang bercorak ekaristis. Pertama dari Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Ini tentang kisah 3 sarjana yang datang mencari Yesus. Inilah tamu yang sungguh menggambarkan dan mewakili bangsa-bangsa non-Yahudi yang sungguh merindukan Tuhan. Setelah para gembala yang datang ke palungan itu, maka tamu berikutnya adalah 3 sarjana dari timur. 3 sarjana mewakili bangsa-bangsa bukan Yahudi yang merindukan Tuhan. Di mana bangsa-bangsa itu akhirnya dapat melihat Tuhan, dapat berjumpa dengan Yesus? Ternyata bukan di Yerusalem, di istana Raja Herodes, tetapi di Bethlehem. Apa artinya Bethlehem? Bethlehem artinya rumah roti. Nah, rumah roti bagi gereja perdana jelas sekali artinya Ekaristi. Yesus yang ada di palungan adalah Ekaristi bagi kita. Dia makanan bagi kita. Dia roti untuk hidup kita. Teks berikutnya bisa kita lihat dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Teks ini menggambarkan bagaimana Yesus menyatakan kemuliaannya yang pertama justru dalam mukjizat perubahan air menjadi anggur. Kita tahu anggur adalah salah satu bahan pokok Ekaristi. Jadi teks ini pun
berciri Ekaristi. Dalam Ekaristi, Kristus menyatakan kemuliaannya, bukan dalam bentuk kemegahan upacara seremonial dan sebagainya, tetapi justru dalam peristiwa perkawinan. Ini menggambarkan dimensi pesta, sukacita, kebersamaan, keluarga pembangun generasi, dan ini menyatakan anugerah keselamatan. Maka para saudara, sejak awal Yesus sudah memperlihatkan dirinya sebagai makanan bagi manusia. Dia yang terbaring di palungan adalah makanan bagi kita. Ketika hatiku menjadi palungan baginya, hatiku akan menjadi tempat bagi sesamaku untuk menemukan Dia yang rela menjadi makanan bagi sesama. Saudara-saudari terkasih, pada malam yang kudus, sebagaimana dahulu Bunda Maria meletakkan sang bayi di palungan, kini Bunda Maria mau mempercayakan anaknya kepada saya dan Anda. Bunda Maria ingin berkata, "Aku membaringkan dia dalam palungan hatimu. Biarlah kehangatan kasih-Mu makin membara. Bersama dia, aku harus menyalakan kasih di seluruh dunia." Terima kasih Yesus, bila Engkau ada di sisiku, dalam palungan hatiku. Malam yang tergelap sekalipun tak lagi pekat, karena cahaya cinta-Mu menerangi hatiku, membuat hatiku tetap tersenyum memandang dunia di dalam kerahiman-Mu. Semoga kehangatan cinta dan damai dari-Mu, bayi mungil Yesus yang rendah hati, membungkus hatiku, mengiringi perjalanan hidupku di dunia menuju kepada keabadian di rumah Bapa. Kini Engkau menyediakan bagiku masa Advent, masa penantian untuk menyambut kedatangan-Mu. Engkau ingin kembali lahir dalam palungan hatiku. Semoga Engkau tidak menemukan palungan yang dingin di hatiku, namun menemukan palungan hati yang hangat karena cintaku akan sesamaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.